Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sugeyu memberitahu informasi dari suaminya kepada Ruyan Wuji. Dan jelas bahwa pada saat ini, kita akan pergi ke dinasti Suci Nangong bersama untuk berdiskusi dengan guru Suci Nangong untuk menyerang sekte Suci Huangfu. Mendengar ini, Ruyan Wuji yang licik dan licik menganggukkan kepalanya dalam diam, tetapi pada kenyataannya, dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Perjanjian dengan guru Suci Nangong pada waktu itu adalah bahwa hanya setelah putraku dan Nangong Yukin mendapat menikah, apakah itu akan dianggap aliansi nyata untuk menyerang Huangfu Shengzong? Ini hanya pernikahan, dan Anda ingin menggunakan raja ini sebagai spearman. Jika raja ini membantu Anda sekarang, setelah Huangfu Shengzong diturunkan, itu setuju ketika pernikahan dibuat bahwa Huangfu Shengzong harus diserahkan kepada dinasti Nangong Shengzong. Saya belum menikah, jika master sekte ini benar-benar membantu Anda, maka jika Anda berubah pikiran, bukankah ini master sekte kehilangan banyak, ucap dari Ruyan Wuji di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ruyan Wuji berpura-pura serius dan berkata, Master Stana Zuge, kamu tidak tahu, sekarang leluhur besarku berlari ke tingkat ketujuh alam roh, aku khawatir bahwa kita sekarang mengambil tindakan terhadap Huangfu Shengzong. Jika mereka memiliki 6 kekuatan utama di dunia roh, kami takut kami akan mati, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Zugeyu mengerutkan kening, dan berkata, Tuan Sekte Ruyan dapat yakin, menurut suami saya, dalam beberapa tahun terakhir, Huangfu Shengzong belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan ke alam roh. Yuan Jinglun, satu-satunya yang berada di alam roh, dan juga dia meninggal ribuan tahun yang lalu, ucap dari Zujiyu. Zugeyu merasa bahwa Ruyan Wuji enggan untuk mengambil tindakan. Saat dia memikirkannya, Ruyan Wuji melanjutkan dengan komentar, yang akhirnya membuatnya tahu apa masalahnya. Master Istana Zuge, masalah ini sangat penting, jadi jangan bertindak gegabah. Yah, Gaosu saya tidak akan bisa meninggalkan bea cukai dalam jangka pendek. Sebaiknya kita segera berangkat ke dinasti Suci Nangong, dan berdiskusi dengan guru Suci Nangong untuk memajukan pernikahan putra saya dan Yukin. Leluhur agungku mungkin bisa meninggalkan negara ini dalam 12 tahun, jadi kami akan membiarkan mereka menikah dalam 12 tahun. 3 hari setelah hari pernikahan, Sekte Abadi-Abadiku, Istana Jiwa Abafi, dan Nangong Shengchao akan menyerang Huangfu Shengzong bersama-sama. Menurut kesepakatan, setelah kehancuran Huangfu Shengzong, tanah berkah Huangfu Shengzong akan dimiliki oleh Nangong Shengzong. Bagaimana, ucap dari Ruyan Wuji. Setelah mendengar ini, Zugeyu menyadari bahwa Ruyan Wuji tidak takut pada sekte Huangfu, tetapi khawatir bahwa setelah menyerang sekte Huangfu, dia dan guru Suci Nangong akan menyesali pernikahan mereka. Meskipun Zugeyu mengetahuinya sekarang, dia secara alami tidak akan berbicara terlalu dalam. Oke, Tuan Istana ini setuju, Tuan Sekte Ruyan, ayo pergi, kita bisa pergi ke dinasti Suci Nangong, ucap dari Zujiyu sambil tersenyum. Master Istana Zuge, bicara dengan cepat, hahaha, ucap dari Ruyan Wuji tertawa terbahak-bahak, dan kemudian terbang keluar dari aula dengan Zugeyu di udara. Pegunungan hukuman surga tidak terbatas, Zugeyu dan Ruyan Wuji, jika mereka ingin melewati sekte Suci Huangfu, mereka harus sengaja terbang selama setengah bulan. Oleh karena itu, keduanya menghabiskan beberapa bulan dari kedalaman pegunungan hukuman surgawi, dan ketika mereka melakukan perjalanan melalui area pusat pegunungan hukuman surgawi, mereka tidak membuang waktu untuk melihat Huangfu Shengzong, tetapi terbang langsung keluar dari pegunungan-pegunungan hukuman surgawi. Kedua orang itu menghabiskan waktu setahun, akhirnya tiba di Nangong Shengchao. Di sisi kiri aula yang indah, Ruyan Wuji duduk.
Di sisi kanan aula, duduk Zugeyu. Sepasang suami istri setengah baya duduk di kursi di aula. Pria itu kekar dan memancarkan nafas seorang raja sejak lahir. Pria ini adalah Master Suci Nangong, yaitu Nangong Kingqian. Meskipun seorang wanita berpakaian seperti seorang wanita, cincin pertumbuhan tidak meninggalkan jejak tahun di wajahnya yang cantik. Wanita ini adalah Si Wanruo, gadis suci Nangong, dan bagi orang luar, dia adalah ibu kandung Nangong Yukin dan Nangong Ruksue. Faktanya, selain Si Wanruo, hanya 3 orang yang tahu bahwa dia bukan ibu kandung dari saudara perempuan Yukin. Ketiganya adalah Tuan Suci Nangong, Duan Changtian, dan Zugeyu. Alasan mengapa Nangong Yukin dan Nangong Ruksue salah memahami ibu Nangong sebagai ibu kandung mereka, dan ada rahasia yang sangat kejam bagi kedua saudara perempuan itu. Pada saat ini, setelah mendengarkan lamaran Ruyan Wuji, Master Suci Nangong tersenyum, dan berkata, Tuan Suci ini awalnya berpikir bahwa setelah leluhur besar guru suci ini meninggalkan kebiasaan, biarkan dia dan leluhurmu yang memimpin pernikahan. Karena Master Sekte Ruyan ingin melamar pernikahan, Master Suci ini secara alami akan setuju. Sampai jumpa, 11 tahun kemudian, biarkan Ruyan Chen dan Yukin menikah. Setelah menikah, 3 kekuatan utama kita akan segera menyerang Huang Fu Shengzong. Oh ya, tempat pernikahannya ada di Nangong Shengzongku, bagaimana pengadilannya, ucap dari Master Suci Nangong. Mendengar ini, Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, tidak masalah, sepatah kata pun sudah selesai, ucap dari Ruyan Wuji. Waktu berlalu, 7 tahun kemudian. Lebih dari 9 tahun telah berlalu sejak Tan Yun mundur, dan saat ini masih ada 4 tahun lagi sebelum hari pernikahan. Selama periode ini, Jin Xuanzi tampaknya sedang makan dengan katak, dan dia bertekad untuk menghancurkan gerbang alam rahasia. Kerja keras terbayar, dan akhirnya, wajah Jin Xuanzi yang penuh dengan kepahitan menunjukkan senyum seperti krisan. Wow, hahaha. Lihat, para tetua, tirai tipis yang menutupi gerbang alam rahasia telah jelas memudar, lanjutkan untuk menyerang, Patriark harus memiliki waktu paling lama 1,5 tahun sebelum gerbang ke alam rahasia akan dihancurkan oleh kita. Pada saat itu, kita akhiri derita selama bertahun-tahun, dan membiarkan Huang Fu Shengzong menggunakan hidupnya untuk bayar untuk itu, ucap dari Jin Xuanzi. Jin Xuanzi menunjukkan cahaya yang ganas, menyerang gerbang alam rahasia selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, di Istana Abadi Jiwa Abadi, awan naik di pegunungan, dan bulan perak berkabut di malam hari. Di lembah peri yang indah, sebuah suara merdu bergema, hehe, 2000 tahun di menara dan 40 tahun di dunia luar, putri ini akhirnya memasuki alam keempat dari alam para dewa. Saat berikutnya, dengan rambut putih berkibar dan sudut roknya berkibar, seorang gadis berambut putih secantik peri berdiri di langit di atas lembah peri. Gadis itu mengenakan gaun merah muda, dengan mata cerah dan gigi putih, kulitnya seperti salju, dan rambut putihnya yang seperti air terjun tergantung di bahunya yang harum seperti pisau. Gadis itu tidak lain adalah Nangong Yukin. Setelah tertawa, Nangong Yukin melihat ke arah Huang Fu Shengzong dengan penuh semangat, dan membuka giginya dengan ringan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang aku akan pergi menemuinya dan Ruksue, ucap dari Nangong Yukin. Setelah itu, suara tiba-tiba datang. Kiner. Pada saat ini, langit malam berdering ada suara sayang, tapi Zugeyu terbang ke sisi Nangong Yukin dengan senyum ramah di wajahnya. Di sampingnya, ada Duan Changtian, seorang pria berusia 90 tahun. Halo, guru, ucap dari Nangong Yukin tersenyum, dan segera menatap Duan Changtian. Ketika dia masih tidak bisa melihat wilayah Duan Changtian, Nangong Yukin berkata pelan, halo, kakek Duan, ucap dari Nangong Yukin. Meskipun dia berteriak kakek Duan Changtian, tetapi pada saat ini, dia tidak sabar untuk menghancurkan Duan Changtian menjadi 10.000 keping.
Setiap kali Nangong Yukin berpikir bahwa Duan Changtian membawanya pergi ketika dia dan Tan Yun menikah di kota Wang Yue, dia sangat membencinya. Dia berpikir bahwa Duan Changtian membawanya pergi, sehingga Tan Yun dan dirinya sendiri saling melupakan, saling bertarung lagi dan lagi. Kebenciannya pada Duan Changtian telah mencapai titik di mana dia tidak bisa mendapatkan lagi selamat kepada putri tertua karena dipromosikan ke tingkat keempat alam para dewa. Bakat putri tertua benar-benar tak tertandingi di dunia, ucap dari Duan Changtian dengan ramah. Terima kasih, kakek Duan atas pujianmu. Nangong Yukin tersenyum. Oh ya, kakek Duan, di alam apa kamu sekarang? Kiner tidak tahu, ucap dari Nangong Yuki. Putri tertua, budak tua ini sekarang berada di kesempurnaan alam para dewa, ucap dari Duan Changtian. Mendengar ini, Nangong Yukin hatinya membeku, dan berkata, sepertinya membunuhnya, aku harus memikirkannya dalam jangka panjang, ucap dari Yukin di dalam hatinya. Tepat ketika Nangong Yukin memikirkannya, Zhuge Yu tersenyum dan menarik tangan giok Nangong Yukin dan berkata sambil tersenyum, Kiner, saya punya kabar baik untuk Anda, ucap dari Zhu Jiyu. Guru, apa kabar baiknya? Ucap dari Nangong Yukin bertanya. Tapi selanjutnya, jawaban Zhuge Yu membuat wajah Nangong Yukin sedikit berubah, dan hatinya gelisah. Kiner, ayah dan ibumu telah bernegosiasi ulang dengan Master Sekte Ruyan, dalam 4 tahun, itu akan menjadi hari pernikahanmu dengan Tuan Muda Ruyan, ucap dari Zhu Jiyu sambil tersenyum. Apa? 4 tahun? Nangong Yukin mengerutkan kening, Guru, menurut waktu yang ditentukan sebelumnya, bukankah ada lebih dari 20 tahun yang tersisa, mengapa bertahun-tahun lebih awal, ucap dari Nangong Yukin. Zhuge Yu tersenyum dan berkata, masalah ini guru tidak tahu jelasnya. Oh, omong-omong, Kiner, dari istana saya ke Nangong Sengchao, itu akan memakan waktu paling cepat 1 tahun, setelah 1 tahun dalam perjalanan, 3 tahun tersisa hanya akan memungkinkan Anda untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Muda Ruyan. Sekarang Master Sekte Ruyan, dengan Tuan Muda Ruyan di aula VIP istanaku, telah menunggumu selama sebulan, sekarang kamu berkemas, ayo pergi ke Nangong Sengchao bersama Ruyan dan putranya, ucap dari Zhu Jiyu. Mendengar ini, Nangong Yukin menekan amarah di hatinya, memikirkan kata-kata yang Tan Yun katakan padanya untuk berurusan dengan Zhuge Yu dan Ruyan Chen ketika dia berpisah dari Tan Yun 40 tahun yang lalu, jadi dia berkata, Guru, saat kita lewat, dan berada di tengah-tengah pegunungan hukuman surga, saya ingin mencari Ruksue, ucap dari Nangong Yukin. Kalau begitu kembali dulu, nanti juga akan setelah bertemu dengan Ruksue, ucap dari Zhuge Yu. Zhu Jiyu bisa menebak dengan jari kakinya bahwa Nangong Yukin ingin menemukan Tan Yun dengan kedok Jian Ruksue. Zhuge Yu memikirkan si Tu Hao, cicit yang dibunuh oleh Tan Yun, di hatinya penuh dendam. Zhu Jiyu merasa bahwa dia tidak pernah membenci Nangong Yukin sebanyak dia sekarang. Yukin, jika sepupuku tidak menganggapmu sebagai korban kepentingan dari dinasti suci Nangong, aku akan membunuhmu sekarang, ucap dari Zhu Jiyu di dalam hatinya. Sepupu yang dia maksud adalah Si Wan Ruo, gadis istana Nangong. Zhuge Yu menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata, Kiner, ibumu telah mengirim seseorang ke Huang Fu Shengzong untuk memberitahu adikmu tanggal pernikahanmu, mungkin saudaramu sudah kembali sekarang, ucap dari Zhu Jiyu. Seperti yang Zhuge Yu katakan, nyonya kita dari Nangong memang mengirim seseorang ke Huang Fu Shengzong untuk memberitahu Nangong Ruksue. Hanya saja Zhuge Yu tidak tahu bahwa orang yang dikirim telah dibunuh oleh klan Jin yang menyerang Huang Fu Shengzong. Setelah itu, Nangong Yukin memegang lengan kanan Zhuge Yu, dan berkata, Guru, biarkan Kiner pergi, ucap Daru Yukin. Tidak, Zhuge Yu berkata dengan nada tegas, sekarang istana jiwa abadiku dan Huang Fu Shengzong berselisih, jika kamu pergi ke Huang Fu Shengzong, itu akan terlalu berbahaya, ucap dari Zhu Jiyu. Guru, begitu Nangong Yukin berbicara,
dia diinterupsi oleh Zhuge Yu, tidak perlu dikatakan lagi, saya tidak akan pernah setuju, tolong bersihkan dengan cepat, dan pergi ke Nangong Seng dengan gurumu, dan Master Sekte Ruyan Wuji dan Tuan Muda Ruyan, ucap dari Zhu Jiyu kesal. Mendengar ini, Nangong Yukin tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dia cukup cemas, dia ingin memberitahu Tan Yun berita pernikahannya terlebih dahulu, tetapi itu jelas tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, ucap dari Nangong Yukin cemas di dalam hatinya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan warna tegas melintas di matanya yang indah. Oke tuan, pergi ke aula VIP dulu, Kiner akan pergi setelah mandi dan berganti pakaian, ucap dari Nangong Yukin. Zhuge Yu mengangguk dan pergi bersama Duan Changtian. 1 jam kemudian, wosh! Nangong Yukin melesat dari lembah abadi dengan kecepatan tinggi, menembak ke arah pintu keluar alam rahasia jiwa ilahi. Wosh! Wosh! Ketika Nangong Yukin baru saja terbang dari lembah abadi, tiba-tiba, di puncak utara lembah abadi, dua sosok muncul dari udara tipis, memotong langit malam dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari Nangong Yukin, dalam beberapa napas. Itu menghalangi jalan Nangong Yukin. Di depan Nangong Yukin, dia berubah menjadi Zhuge Yu dan Duan Changtian. Kiner, kamu mau kemana? Jangan kira gurumu tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah Anda pernah memikirkannya? Apa konsekuensi dari Anda melakukan ini? Saya katakan, konsekuensi dari kepergian Anda adalah bahwa ayah, ibu, dan bahkan seluruh dinasti suci Nangong akan menjadi bahan tertawaan dunia. Dengan cara ini, Anda juga akan membuat istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi menjadi lelucon di mata semua orang. Jika Anda pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya dapat menjamin bahwa istana jiwa abadi, sekte abadi-abadi, dan dinasti suci Nangong tidak akan menghentikanmu, namun 3 kekuatan besar akan segera datang ke Huangfu Shengzong, membiarkan Tan Yun dan semua orang mati tanpa tempat pemakaman, ucap dari Zhu Jiyu dengan marah. Karena kamu telah mengatakan demikian, maka saya tidak akan pergi, ucap dari Nangong Yukin memandang Zhuge Yu dengan ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia biasa memanggil Zhuge Yu, guru, tapi sekarang, kamu, perbedaan dalam satu kata memiliki arti yang sangat berbeda. Setelah itu, Nangong Yukin mengikuti Zhuge Yu dan Duan Changtian ke aula VIP. Ruyan Chen melihat 3 orang masuk, dan setelah menyapa Zhuge Yu dan Duan Changtian, matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Nangong Yukin. Yukin, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, Tuan muda ini sangat merindukanmu, ucap dari Ruyan Chen memandang Nangong Yukin yang cantik, dan hampir meneteskan air liur ketika dia berbicara. Nangong Yukin menutup telinga, dia memandang Ruyan Chen dan berkata, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, ucap dari Nangong Yukin. Setelah itu, Nangong Yukin berjalan menuju sayap di lantai 2. Bajingan busuk, sekarang berikan udara bau untuk tuan muda ini, dan setelah tuan muda ini menikahimu, aku akan melatihmu dengan baik, ucap dari Ruyan Chen menekan amarah di dadanya, dan mengikuti dengan cermat. Setelah Ruyan Chen datang ke sayap lantai 2, Nangong Yukin menjentikkan lengannya dan memasang penghalang kedap suara. Ruyan Chen, aku tidak menyukaimu, aku tidak menyukainya sekarang, dan aku tidak akan menyukainya di masa depan, orang yang aku cintai adalah Tan Yun, dan aku harap kamu akan menyukainya, sekarang tawarkan untuk memutuskan pertunangan denganku, ucap dari Nangong Yukin. Ruyan Chen tiba-tiba tampak sedih dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yukin, aku tidak peduli siapa yang kamu suka, aku selalu percaya bahwa aku akan menghabiskan hidupku untuk menjagamu sampai kamu jatuh cinta dengan saya, ucap dari Ruyan Chen. Nangong Yukin menyela dengan dingin berkata, saya tidak akan memberikan pria lain selain Tan Yun untuk merawat saya. Putri ini menjelaskan kepada Anda hari ini,
Anda tidak hanya akan mendapatkan orang-orang saya, tapi juga hatiku. Jika kamu benar-benar menyukaiku, tolong lepaskan, ucap dari Nangong Yukin. Pada saat ini, Nangong Yukin mengambil keputusan, jika Ruyan Chen tidak melepaskannya, dia akan hidup dengan baik selama 4 tahun ke depan, berharap untuk melihat Tan Yun untuk terakhir kalinya. Jika dia tidak bisa melihat Tan Yun di hari pernikahan, dia akan bunuh diri. Ruyan Chen tampak sedih. Yukin, tolong beri saya kesempatan untuk menghubungi Anda, ucap dari Ruyan Chen. Nangong Yukin tidak memberi Ruyan Chen kesempatan untuk berbicara panjang lebar sama sekali, dan berbalik dan berjalan keluar dari sayap. Melihat bagian belakang kepergian Nangong Yukin, fitur wajah Ruyan Chen sangat terdistorsi, dan hatinya meraung, pelacur, ketika tuan muda ini menikahimu, aku akan menajiskanmu siang dan malam, dengan 1000 luka, ucap dari Ruyan Chen di dalam hatinya. Untuk Ruyan Chen, selain itu dari cinta mendalam Nangong Yukin untuk Tan Yun, selama bertahun-tahun, dia sering memikirkan kehilangan lengannya oleh Tan Yun, memaksa dirinya untuk berlutut, dan membiarkan dirinya makan kotoran, dan lain-lain. Dia menginginkan kehidupan Tan Yun dalam mimpinya. Waktu berlalu, setahun kemudian. Di dinasti suci Nangong, di kota Kekaisaran Nangong. Di kota Kekaisaran yang dijaga ketat, di puncak, paviliun keinginan, yang menonjol dari keramaian, Nangong Yukin berdiri tegak. Hembusan angin meniup rambut putihnya dan gaun panjangnya yang terbuat dari sutra dan satin, tapi itu tidak bisa tertiup angin ketika dia melihat ke arah pegunungan hukuman surga, ada kerinduan di matanya. Dan di saat ini, di aula yang indah, Master Suci Nangong dan Bunda dari Nangong melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan Ruyan Wuji, Ruyan Chen, dan Zugeyu yang duduk di kursi bawah. Dalam kontak berikutnya, Ruyan Chen sangat senang dengan Ibu Nangong. Pada malam setengah bulan kemudian, setelah membiarkan pelayan memberitahunya, Ruyan Chen bertemu calon ibu mertuanya, yaitu Ibu Nangong. "Cener, apa gunanya datang ke sini?" ucap dari Nyonya Nangong berkata dan menatap Ruyan Chen. "Cener, ada sesuatu untuk dibicarakan ibu mertua," Ruyan Chen berkata dengan wajah sedih. "Ibu mertuamu, lebih dari setahun yang lalu, saya mendengar Yukin dari mulutnya bahwa dia tidak ingin menikahiku, tetapi dia juga ingin bunuh diri pada hari pernikahan," ucap dari Ruyan Wuji. "Gadis ini hanya membuat omong kosong, Cener. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, Nyonya ini akan membujukin, ucap dari Nyonya Nangong. "Menantu laki-laki, berterima kasih pada ibu mertua," ucap dari Ruyan Chen membungkuk. "Yah, Nyonya ini sedikit lelah, kamu harus mundur," ucap dari Nyonya Nangong. Setelah Nyonya Nangong melambaikan tangannya, Ruyan Chen membungkuk dan keluar dari aula. "Duan tua," ucap dari Nyonya Nangong dengan lembut. "Budak tua ada di sini, apa pesananmu?" ucap dari Duan Changtian. "Yukin jalang ini, demi Tan Yun, dia ridak ingin menikahi Ruyan Chen, dia juga ingin bunuh diri pada hari pernikahan. Pada hari pernikahan, tidak hanya pejabat sipil dan militer dari tempat perlindungan kita akan datang, tetapi juga benua hukuman surgawi, dan semua yang kuat juga akan datang. Setelah Nangong Yukin di pernikahan dan bunuh diri, dinasti suci Nangong saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Nyonya ini tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Apakah Anda mengerti bagaimana melakukannya?" ucap dari Nyonya Nangong dengan marah. Mendengar ini, Duan Changtian mengerutkan kening. "Budak tua ini bodoh, tolong sarannya," ucap dari Duan Changtian. "Kembalilah ke rumah ibuku dan bawa kakek dan nenek asli Yukin, serta 3 paman Yukin. Jika dia tidak berani menikah, Nyonya ini akan membunuh semua kerabatnya," ucap dari Nyonya Nangong. Mendengar ini, Duan Changtian bergidik. "Nona, budak tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan." "Nona, guru suci berkata saat itu bahwa Anda tidak diizinkan untuk menyentuh kerabat Yukin. Jika Anda melakukan ini,
budak tua Ibi khawatir bahwa guru suci akan menyalahkan Anda, ucap dari Duan Changtian. Nyonya Nangong mendengus dingin, mungkinkah suamiku dan aku akan saling bertentangan? Suamiku, dia harus tahu bahwa jika aku tidak membantunya dari klan batu, bagaimana dia akan naik ke posisi master peziarah Nangong. Kekuatan klan batu saya, di antara 6 klan kuno hari ini, setidaknya dapat menempati peringkat 3 besar, lebih dari 1 poin lebih kuat dari kekuatan dinasti Nangong Seng. Saya benar-benar tidak percaya, bahwa suami berani memutuskanku demi Yukin. Lagi pula aku melakukan ini demi Nangong Seng Cao, ucap dari Nyonya Nangong. Mendengar ini, Duan Changtian membungkuk dan berkata, Nona benar, budak tua ini akan berangkat ke klan batu segera, ucap dari Duan Changtian. Setelah Duan Changtian pergi, Nyonya Nangong sepertinya memikirkan sesuatu di masa lalu, dia mengertakkan gigi dan berkata, Yukin, Ruxue, selama Nyonya ini ada di sini, kalian berdua putri pelayan rendahan tidak akan memiliki waktu yang lebih baik, ucap dari Nyonya Nangong di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di puncak-puncak yang menaungi langit di luar pegunungan Tianju, seorang pria berjubah merah dengan yin dan yang aneh, berhenti dan berdiri. Di belakang pria berjubah merah, berdiri dengan hormat, seorang wanita tua, 3 wanita parubaya, dan 10 pria tua. Pria berjubah merah itu tidak lain adalah Tuo Balin, putra mahkota dinasti Tuoba yang melarikan diri dari alam rahasia Huangfu lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan 14 orang di belakangnya adalah kultivator dari alam dewa di keluarga kerajaan dinasti Tuoba. Jelas, Tuo Balin akan segera kembali. Ketika ruang puncak bergetar, seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan membungkuk, Yang mulia, keluarga Jin masih menyerang gerbang alam rahasia. Dan itu akan rusak, ucap dari pria tua itu. Mendengar ini, Tuo Balin terkikik murung, pertarungan snipe dan kerang, nelayan menang, lalu kita akan mengambil tindakan setelah setengah tahun, ucap dari Tuo Balin. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huangfu. Di luar gerbang alam rahasia, Jin Xuanzi berdiri di langit, memimpin pasukan 80 tetua klan Jin dan 100.000 anak-anak dari klan Jin. Saat menyerang gerbang alam rahasia, dia menyeringai. Gerbang alam rahasia akan pecah dalam waktu setengah tahun, dan kemudian akan menjadi hari ketika Huangfu Shengzong hancurkan, ucap dari Jin Xuanzi. 1 jam kemudian, Song Huixin, wakil komandan organisasi pembunuhan, terbang ke alam suci berjasa dengan ekspresi serius, dan langsung pergi ke lembah peri nomor 1, tempat Tan Yun mundur. Bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, ucap dari Song Huixin. Bicaralah, ucap dari Tan Yun, suara samar Tan Yun datang dari aula. Lapor kepada Tuan, dalam lebih dari 10 tahun retret Anda, Jin Xuanzi dan orang-orang lain dari keluarga Jin tidak pernah menyerang gerbang alam rahasia. Saya khawatir gerbang alam rahasia tidak akan bertahan lama, ucap dari Song Huixin berkata dengan cemas. Tunjukkan gambar gerbang alam rahasia saat ini kepada Master Sekte ini, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Song Huixin. Setelah Song Huixin menerima perintah, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, embusan kekuatan spiritual berubah menjadi gambar memori dari kekosongan. Dalam gambar memori, tirai cahaya yang menutupi gerbang alam rahasia setinggi ribuan kaki dapat terlihat dengan jelas, seperti kulit telur yang ditutupi dengan retakan padat, tampaknya akan meledak kapan saja. Yah, Master Sekte tahu, suara tenang Tan Yun bercampur dengan makna mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kamu tidak perlu panik, gerbang alam rahasia bisa bertahan setidaknya 5 bulan. Dalam 5 bulan, kamu terus menjaga gerbang alam rahasia, dan jika ada kecelakaan, segera laporkan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Song Huixin naik ke langit, melesat ke langit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di aula utama,
menara suci setinggi 30 kaki yang indah berdiri di dalamnya. Tan Yun yang sedang duduk bersila di lantai 10, tiba-tiba membuka matanya, dan mata berbintang bersinar dengan kilau semua hal. Tiba-tiba, aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mengalir keluar dari aula, membuat lembah abadi nomor 1000 mil kosong, dan itu menjadi terfragmentasi. Karena Tan Yun telah bertahan 9 hari dan 10 tempat hidup dan mati, dia memasuki lantai 10 menara suci Linglong. Sudah lebih dari 9 tahun sejak dunia luar. Menurut perhitungan 1 hari sama dengan setengah tahun, Tan Yun menghabiskan 1880 tahun yang panjang di menara lantai 10. Selama periode ini, jiwa domain Hongmeng kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh berturut-turut diturunkan dari domain Hongmeng di kolam rohnya. Betul sekali. Tan Yun sekarang telah memasuki tingkat ketujuh dari alam dewa. Dengan munculnya 7 jiwa Hongmeng dari domain Hongmeng Tan Yun, kekuatan domain Hongmeng menjadi semakin kuat. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, perang akan dimulai dalam 5 bulan, dan masih ada 75 tahun di menara, sudah waktunya untuk mengolah tubuh Hongmeng tingkat 8 dari tubuh hegemonik Hongmeng, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa tubuh kayu Hongmeng adalah berdasarkan tubuh emas Hongmeng urutan ke-7, ada kekuatan tirani kayu lainnya. Sekarang dia telah melangkah dari tingkat pertama domain dewa ke tingkat ke-7, dia memiliki 7 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya. Dan saat dia dipromosikan ke tubuh hegemonik tingkat 8, dia bisa mengendalikan 80 helai cairan surgawi Hongmeng untuk meredam tubuhnya setiap saat. Tubuh kayu Hongmeng berarti bahwa kulit seluruh tubuh, daging, tulang, meridian, tulang, 5 organ internal, 6 organ internal, dan 5 indera ditempa dan diselesaikan. Menyelesaikan penempaan kulit dan daging seluruh tubuh berarti bahwa kultivasi pada tahap awal tingkat ke-8 selesai. Kemudian padamkan otot dan tulang, meridian dan 8 meridian luar biasa dari seluruh tubuh. Penyelesaian pendinginan 8 urat berarti bahwa tahap minor tingkat 8 telah selesai, dan tahap utama tingkat 8 telah dimasuki. Kemudian, setelah memperbaiki seluruh tulang tubuh dan 5 organ dalam, Anda akan memasuki tahap puncak urutan ke-8. Akhirnya, setelah panca indera ditempa, mereka akan memasuki badan air Hongmeng di urutan ke-9 badan hegemoni Hongmeng. Sekarang Tan Yun dapat menggunakan 7 kesempatan untuk menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan kulit, tulang, daging, tulang, dan tulang seluruh tubuh, sehingga mencapai tahap tubuh kayu Hongmeng. Berbeda dari tubuh emas Hongmeng, tubuh kayu Hongmeng lebih kuat dari tubuh emas Hongmeng, dan memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Misalnya, kepala Tan Yun dapat diputar 360 derajat, sendi siku dan lutut dapat dilipat ke arah yang berlawanan untuk serangan tak terduga, dan lain-lain. Tan Yun menstabilkan pikirannya, memasuki meditasi, dan datang ke dunia Hongmeng. Tan Yun seperti penguasa dunia ini berdiri di udara, tergantung di atas cairan ilahi Hongmeng yang seperti lautan. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Segera, 560 cairan ilahi Hongmeng yang seperti naga muncul dari permukaan cairan, seperti sekelompok naga yang menari dengan liar, berputar di sekelilingnya di kecepatan tinggi. Dalam rotasi, itu berubah menjadi jejak cairan surgawi Hongmeng, dan setelah mengebor alis Tan Yun, itu mulai menembus kulit, daging, tulang, meridian, dan tulang seluruh tubuh. Hei! Rasa sakit yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang membuat fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi, dan dia menghirup udara dingin lagi, dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Tan Yun tahu bahwa dia kesakitan yang tak terkatakan, setidaknya selama beberapa dekade. Bintang-bintang bergerak, matahari terbit dan matahari terbenam, akhir musim gugur memudar, dan musim dingin telah tiba.
Kepingan salju seperti bulu angsa bergoyang anggun dengan angin dingin menggigit dan terbang ke bawah dengan anggun. Angin dingin bertiup, dan salju melonjak. Di seluruh pegunungan hukuman surga, ada hujan salju lebat yang belum pernah terlihat dalam 10.000 tahun. Lapisan salju tebal menutupi pegunungan bergelombang punggung naga, seolah mencekik tanaman hijau, langit dan bumi, penuh dari satu warna. Hahaha, di luar rahasia Huang Fu, suara nyaring Jin Xuanzi melonjak, menghancurkan kepingan salju dan merobek kekosongan, terus menyerang, paling lama setengah hari, pintu ke alam rahasia akan rusak, ucap dari Jin Xuanzi. Pada saat yang sama, di alam suci berjasa, di lembah nomor 1, di menara lantai 10, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang berbintang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, setelah 5 bulan 3 hari, Tan Yun akhirnya memadamkan 560 helai cairan ilahi Hongmeng. Sekarang badan hegemoni Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-8. Sekarang tubuh hegemoni Hongmeng saya telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-8. Saya dapat merobek senjata sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong, dan melihat daratan Heaven Punishment. Dalam hal kekuatan fisik, siapa bisa menjadi lawanku? Hahaha, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara mendominasi, berdiri perlahan, dan berkata sambil tersenyum, tubuh kayu Hongmeng, Kai, ucap dari Tan Yun. Dalam kehampaan seperti riak air, tulang tubuh Tan Yun mengeluarkan suara derit, yang keras, dan tubuhnya meningkat dengan liar, dan itu menjadi setinggi 150 kaki dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berubah dari kuning keemasan menjadi kuning tua, dengan garis-garis yang kuat, aroma kayu memenuhi tubuh. Segera, pemandangan mengejutkan terjadi, ketika dia melihat kepalanya yang besar, dia tiba-tiba berbalik 180 derajat, tubuhnya tidak bergerak, dan kepalanya menghadap ke belakang. Dengan suara, kepala Tan Yun berputar penuh dan kembali ke posisi semula lagi. Yang lebih mengejutkan adalah kedua lengan raksasanya terentang dan kemudian disilangkan, seperti dua tanaman merambat emas raksasa, terjerat bersama. Selembut itu tidak memiliki tulang di dalamnya. Jika orang melihat adegan ini, mereka akan terkejut dan ngeri. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.